Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Aulia. Di sini kita melanjutkan materi yang kedua yaitu menyebarkan informasi melalui kampanye sosial. Kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian kampanye sosial, tujuan kampanye sosial, media dan bentuk yang digunakan dalam kampanye sosial, dan yang terakhir strategi kampanye yang efektif. Nah, yang pertama ini pengertian kampanye sosial. Apa itu kampanye sosial? Kampanye sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bisa juga organisasi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengedukasi, membangun kesadaran sosial, dan mengubah perilaku masyarakat ke arah positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kampanye diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara terorganisir. Jadi intinya, kampanye sosial adalah upaya yang dilakukan untuk membawa perubahan positif di masyarakat melalui penyampaian pesan yang menginspirasi dan menyadarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Sobran. Jadi yang kedua itu ada tujuan kampanye. Nah, tujuan yang pertama itu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu tertentu, contohnya lingkungan, hoaks, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua itu mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya isu yang dikampanyekan. Untuk tujuan yang ketiga itu mendorong perubahan perilaku sosial secara kolektif. Nah, yang ketiga itu media dan bentuk kampanye sosial. Untuk bentuk kampanye dalam media konvensional itu contohnya seperti selebaran, brosur, poster, alat tulis, kaos, kalender, kartu nama, dan lain-lain. Untuk dalam media digital itu contohnya seperti media sosial, contohnya itu seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Bisa juga dalam situs web, podcast, televisi, radio. Nah, untuk contoh kampanyenya itu seperti hashtag berani berhenti. Itu dibuat oleh Kemenkes untuk kampanye berhenti merokok. Contoh lain ada hashtag bijak hadapi hoaks dari Kominfo. Itu untuk edukasi lawan hoaks. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Tusita Ramadini dari kelas 11D, saya dari kelompok 1 yang membahas harmoni sosial dan juga kampanye sosial. Di sini saya akan memaparkan bagian saya yang mengenai strategi kampanye sosial yang efektif. Yang dimana agar kampanye sosial itu berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, seperti tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau juga mengubah perilaku sosial, maka diperlukan strategi yang tepat dan juga terencana. Kampanye yang hanya disampaikan secara asal-asalan tanpa memperhatikan siapa yang menjadi target dan bagaimana menyampaikan pesan, biasanya itu tidak akan berdampak besar. Oleh karena itu, strategi kampanye sosial itu menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan suatu gerakan atau pesan sosial yang ingin disampaikan. Nah, langkah pertamanya itu ada mengenali target audiens atau sasaran kampanye, yang dimana kita itu harus memahami siapa yang akan menerima pesan kampanye tersebut, apakah remaja, orang dewasa, orang tua, pelajar, atau masyarakat umum. Nah, dengan kita mengenali audiens, kita itu bisa menentukan cara penyampaian pesan, terus juga gaya bahasa yang kita gunakan, terus juga media yang paling sesuai. Contohnya ya kayak misal kalau kita mau buat kampanye yang ditujukan kepada remaja tentang misalnya bahaya cyberbullying. Nah, itu media seperti TikTok atau Instagram maupun YouTube itu tuh benar-benar efektif ataupun cocok gitu loh, karena platform itu tuh digunakan sama kalangan muda kebanyakan begitu. Kemudian strategi berikutnya itu adalah menggunakan tagar ataupun hashtag yang relevan. Nah, hashtag itu berfungsi sebagai pengelompokan konten di media sosial dan juga memudahkan pesan kampanye untuk ditemukan oleh lebih banyak orang. Jadi biasanya kalau kita mau ngepost sesuatu di TikTok ataupun di Instagram itu biasanya tuh kita pakai tagar supaya apa? Supaya muncul gitu loh di beranda orang lain, supaya FYP ya. Nah, tagar itu juga bisa menjadi
alat untuk menciptakan tren atau gerakan yang bersama. Contohnya misalnya seperti kampanye tentang hemat energi yang bisa menggunakan hashtag seperti hemat listrik atau save energy now, terus juga ya seperti itulah. Nah, penggunaan hashtag ini tuh bisa menarik dan mudah diingat karena membantu kampanye menyebar lebih luas dan juga cepat. Selain itu, penting juga untuk menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang dimana di era digital sekarang ini, perhatian orang terhadap informasi itu sangat terbatas. Yang dimana pesan-pesan kampanye itu tidak boleh terlalu panjang atau rumit. Nah, jadi slogan atau kalimat pendek yang mengandung makna yang kuat biasanya itu lebih mudah diingat dan menyentuh hati para audiens. Contohnya, dalam kampanye anti-hoax, slogannya misalnya seperti saring sebelum sharing. Nah, itu tuh masih dipakai tuh slogannya sampai sekarang. Berarti slogan itu tuh berhasil menyampaikan pesan penting hanya dalam 3 kata, tetapi keefektifannya tuh lumayan meningkatkan masyarakat untuk berpikir sebelum menyebarkan informasi. Kemudian juga selanjutnya ada desain visual yang menarik. Itu misalnya seperti poster, terus brosur atau konten digital yang dirancang dengan warna yang menarik, gambar yang relevan, dan juga teks yang ringkas dan lebih mudah menarik agar lebih mudah menarik perhatian masyarakat. Yang dimana jika poster atau brosur kampanye yang kita bikin itu, yang kita buat itu tanpa tampilan visual yang baik, kampanye tuh bisa aja lewat gitu aja. Kayak orang-orang ngeliat kayak, brosur apa sih ini, poster apa sih ini. Jadi kalau misalkan, apalagi ya kalau misalkan sasaran kampanye kita itu adalah generasi muda yang terbiasa dengan konten visual yang kreatif dan estetis, pasti ya begitulah. Kemudian yang terakhir itu ada strategi yang sangat disarankan, yaitu adalah menggabungkan kampanye secara online dan juga offline, yang dimana berarti kampanye itu tidak hanya dilakukan melalui media sosial atau media digital, tapi juga harus lewat kegiatan nyata di lapangan. Misalnya itu seperti kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan. Itu bisa dilakukan dengan mengadakan aksi bersih-bersih sekolah atau seminar tentang sampah plastik secara offline, atau kerja bakti di lingkungan rukun tetangga. Terus juga dari kegiatan tersebut itu bisa diunggah ke media sosial dengan tagar tertentu. Nah, itu tuh yang tadinya offline terus kita pindahin ke online, berarti kan itu kita mengajak masyarakat untuk melakukan hal positif secara bersama-sama begitu. Nah, dengan begitu kampanye itu akan menjangkau masyarakat secara luas dan juga memberikan dampak yang lebih nyata. Sebagai kesimpulan, strategi kampanye sosial yang efektif itu harus disusun dengan mengenal target audiens, menggunakan media dan juga bahasa yang sesuai, terus juga menyampaikan pesan secara singkat dan juga menarik, serta memadukan kegiatan online dan juga offline. Yang pastinya tanpa strategi yang tepat, pesan kampanye tuh bisa aja nggak tersampaikan dengan baik meskipun isinya penting. Oleh karena itu, merancang strategi kampanye sosial dengan matang sangat-sangat penting agar tujuan kampanye itu benar-benar tercapai dan juga membawa perubahan sosial yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Zahrani. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal di aktivitas yang B, materi yang B tentang kampanye sosial. Nah, di sini tuh pertama kita harus simak gambar yang di samping sini yang bentuk-bentuk bahan kampanye. Terus soal nomor aku yang bakal aku jelasin adalah nomor 1, yaitu identifikasilah kelebihan dan kekurangan bentuk-bentuk bahan kampanye yang tersaji pada gambar menggunakan format berikut, yaitu jenis bahan kampanyenya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini jawaban dari kelompok kita. Jenis bahannya itu yang pertama ada selembaran. Kelebihannya murah dan mudah dibagikan ke banyak orang. Kelemahannya sering diabaikan dan mudah rusak. Yang kedua ada brosur, dapat memuat informasi lengkap dan jelas. Kelemahannya biaya cetaknya lebih mahal dibandingkan selembaran. Yang ketiga ada pamflet.
Kelebihannya itu ringkas dan mampu menarik perhatian Pak secara cepat. Lalu kelemahannya informasinya terbatas, tidak bisa memuat banyak penjelasan. Yang keempat ada penutup kepala atau topi. Ini bisa dipakai dan menarik perhatian saat digunakan. Biaya produksinya lebih mahal dan tidak semua orang mau memakainya karena kan kampanye kayak nggak tren banget. Yang kelima ada alat minum atau makan, tahan lama dan sering digunakan sehingga pesan bisa terus terlihat. Kelemahannya biayanya lebih tinggi dan jumlahnya terbatas. Lanjut. Terus yang keenam ada stiker. Kelebihannya murah dan mudah ditempel di berbagai tempat. Kekurangannya cepat rusak dan sering ditempel sembarangan, jadi nggak efisien, terus jadi nyebar sampah. Yang ketujuh ada poster, memiliki daya tarik visual yang kuat dan bisa dilihat banyak orang. Kekurangannya rentan terhadap cuaca dan harus dipasang di tempat strategis. Yang kedelapan ada alat tulis, sering digunakan sehingga pesan dapat terus terlihat. Terus kekurangannya biaya cukup mahal dan pesan tidak bisa diperhatikan jika desainnya kurang menarik. Yang kesembilan ada pin. Kelebihannya menarik sebagai simbol dukungan kampanye. Kekurangannya ukurannya yang lebih kecil sehingga sulit dibaca dan tidak semua orang mau memakainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Aprilia, saya dari kelas 11D. Saya juga merupakan anggota dari kelompok 1 Sosiologi mengenai harmoni sosial dan juga tentang kampanye sosial. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana caranya mengoptimalkan atau strategi apa yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan kampanye sosial yang berdasarkan bahan-bahan yang sebelumnya itu telah dijelaskan oleh rekan saya Rifdah gitu. Nah, di sini ada beberapa strategi. Yang pertama itu sesuaikan dengan target. Pastinya kalau kita ingin berkampanye itu kita harus menyesuaikan dengan target. Kita harus menggunakan bahan yang sesuai dengan sasaran dari target yang akan kita kampanyekan tersebut gitu. Kalau di lingkungan sosial itu kan banyak yang namanya generasi-generasi kan. Setiap generasi itu memiliki preferensi yang berbeda. Maka dari itu kita juga harus menyesuaikan dengan target dari kampanye kita itu tersebut. Kalau misalkan kita memang target dari kampanye kita itu audiensnya generasi yang lebih muda seperti Gen Z dan anak-anak muda lainnya, itu mungkin kita bisa menggunakan bahan-bahan atau media yang lebih eye-catching, yang lebih fun gitu. Karena biasanya kalau anak-anak muda itu memang suka media yang lebih kesannya itu lebih fun, menarik, eye-catching dan juga simple. Nah, kalau di sini kan menyarankan misalnya ya topi, pin dan alat makan itu buat anak muda. Dan kalau misalkan untuk khalayak umum, khalayak masyarakat yang bisa mencakup berbagai usia, generasi itu bisa menggunakan poster atau selebaran karena dia memang mudah dicangkup oleh berbagai kalangan gitu. Nah, selanjutnya juga bisa menggabungkan media. Jadi kita berkampanye itu tidak hanya menggunakan satu media saja, tapi juga bisa menggabungkan media-media lainnya gitu. Justru dengan menggabungkan media ini akan lebih efektif dan akan lebih menarik perhatian massa dibandingkan hanya menggunakan satu media tertentu gitu. Nah, contohnya itu kita bisa menggunakan awalnya itu kita bisa menggunakan selebaran atau stiker untuk menarik perhatian awal, lalu kita arahkan ke brosur atau pamflet untuk info lebih lengkapnya. Nah, kalau misalkan contoh-contoh di sosial media, kampanye-kampanye sosial media, biasanya itu saya biasa menemui pakai poster online gitu. Nanti di posternya itu akan diarahkan ke website selanjutnya atau ke artikel selanjutnya gitu. Nah, kalau misalkan menggabungkan media ini, kita itu bisa lebih menarik perhatian audiens, bukan hanya audiens itu bukan hanya ngeliat previewnya saja, tapi bisa menarik
audiens untuk melihat apa sih isi dari kampanye kita itu tersebut. Lalu selanjutnya menggunakan desain yang menarik dan jelas. Ini udah pasti banget kalau desain dari kampanye kita itu menarik dan juga jelas, pastinya akan menarik perhatian dari audiens atau target-target kita dibandingkan dengan desain yang hanya flat dan gitu-gitu aja. Itu kurang menarik perhatian dan jadinya malah kurang efektif gitu. Nah, ini bisa kita optimalkan dengan menggunakan efek-efek visual dan juga pesan yang menarik dan mudah dipahami pastinya. Baik, selanjutnya di sini ada distribusi strategis. Nah, dalam hal ini ketika kita telah membuat media media kampanye sosial kita, pastinya kita harus mendistribusikan kampanye kita itu tersebut. Nah, distribusi strategis ini juga harus memperhatikan target audiens atau target siapa yang ingin kita targetkan untuk melihat kampanye sosial kita gitu. Nah, ini distribusi strategis udah pasti kita harus menempatkan media kampanye kita itu di tempat-tempat yang sering dilalu lalang oleh masyarakat atau publik gitu. Atau bisa juga kita sebarkan selebaran dan pamflet di acara-acara publik. Jadi banyak yang melihat dan audiensnya itu banyak yang notice tentang kampanye sosial kita gitu. Jadi distribusi strategis ini bukan hanya sekadar mendistribusikan tapi juga mempunyai strateginya yang disesuaikan juga dengan target audiensnya. Lalu juga ada memilih bahan yang tahan lama, yang dimana pemilihan bahan yang tahan lama ini dapat mengurangi budget gitu. Jadi kalau misalkan bahannya itu nggak tahan lama, pasti kan kita harus nge-replace lagi ya kan. Nah, itu keluar budget lagi. Nah, dengan memilih bahan yang tahan lama ini bisa meminimalisir budgeting gitu. Dan juga dalam hal ini memilih bahan yang tahan lama itu maksudnya memilih media yang memang bakal dilihat oleh target atau masyarakat dalam jangka waktu yang lama gitu. Contohnya di sini kita menjabarkan alat tulis dan alat makan yang efektif untuk kampanye jangka panjang karena memang alat tulis dan juga alat makan ini sering digunakan oleh masyarakat sehingga ini memang efektif untuk dilihat secara terus-menerus oleh masyarakat gitu. Nah, yang terakhir juga bisa mengajak interaksi. Jadi untuk pengoptimalan media kampanye sosial kita juga bisa mengajak interaksi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti salah satunya membagi-bagikan merchandise gitu. Jadi nanti di merchandise-nya itu ada slogan kampanye kita atau pokoknya ada isi dari kampanye sosial kita. Nah, juga bisa seperti membuat komunitas, juga membuat forum dan lain sebagainya untuk menarik perhatian dan juga partisipasi dari masyarakat. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.